jam 1. Oke deh. Nih, kalau misalnya Mami udah dapat informasi dan juga sempat lihat Instagramnya kita gitu, Miss ini sempat ada nyampein nih. Judulnya aja udah kayaknya mewakili perasaan Mami kayaknya ya selama pandemik ini atau enggak punya anak kecil gitu. Nah, kemarin tuh dengan judul setelah marah-marah, apakah saya bisa masih menjadi ibu yang baik? Nah, ini pasti relate banget ya sama mami-mami ya. Nah, misalnya juga mau ada sedikit cerita nih, ketika anak melakukan sebuah kesalahan, sementara orang tua atau mami-mami mungkin sedang keadaannya sibuk, terus lelah, terus kita di emosinya biasanya akan mudah memuncak gitu. Akibatnya tanpa sadar kita marahin anak, kita teriakin, kita bentakin anak. Nah, biasanya marah-marah ini malah jadi juga salah satu caranya orang tua untuk mendisiplinkan anak. Nah, ini kita akan sedikit dibahas tentang disiplin anak bersama narasumber kita kali ini. Kita ada Miss Queenie. Hai Miss Queenie. Hai Halo. Miss Ellen. Gimana kabarnya Miss di sana? Baik. Iya, ini adalah Miss Queenie, seorang certified play skill therapist dan juga salah satu foundernya Starland. Jadi beliau akan mau bahas tentang eh, mewakili perasaan mami ya, yang sering marah-marah ya, Miss ya. Atau enggak suka ngerasa langsung ngerasa bersalah, udah marahin, udah ngebentakin, bahkan udah mukul anak gitu. Pasti ini jadi salah satu juga sih yang biasanya mami lakukan untuk mendisiplinkan anak, untuk nggak ribut, untuk nggak rewel, untuk tadi karena anak-anak kan suka nggak bisa berkomunikasi dengan cukup sesuai usianya kan, Miss. Nah, gitunya suka suka bikin emosi orang tua gitu. Nah, ini ngomongin tentang disiplin hari ini ya, Miss ya. Betul Miss Ellen. Gitu deh. Hari ini kita Oh, mau ngomongin tentang disiplin. nah, buat Mami, kita mau ada informasi karena ini lumayan dalam juga untuk Miss Queenie menyampaikan pesannya. Jadi Mami boleh nih langsung bikin catatannya. Terus kalau mau ada pertanyaan, hari ini kita akan cepat lebih, maksudnya 1 jam webinarnya akan sekitar 1 jam. Jadi nanti mungkin ada sesi Q&A yang akan berkurang karena tadi lebih banyak penjelasan dari Miss Queenie. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya silahkan, tapi kalau misalnya nggak kejawab hari ini nggak apa-apa, nanti bisa langsung WhatsApp aja atau nanti beberapa pertanyaan yang udah masuk tapi belum bisa kejawab sama Miss Queenie akan dijawab oleh Miss Queenie via WhatsApp. Yes. Gitu. Ya Miss Queenie ya? Ya, Gitu. Oke, kalau kayak gitu misalnya langsung serahin aja sama Miss Queenie. Silahkan Miss Queenie. oke Miss Ellen. Oke, saya mau share screen dulu. Udah keluar kan Miss? Sudah Miss, sudah keluar. Oke. Selamat siang semuanya. Thank you nih buat mami-mami yang selalu rajin untuk ikutan webinar kita. Nah, hari ini saya bakal cukup panjang kayak yang tadi Miss Helen udah ngejelasin materinya karena banyak banget yang bisa diobrolin kalau kita ngobrol tentang disiplin. Nah, kita mulai aja ya biar nggak lama. Hari ini kita akan belajar dari 1, 2, 3. Ini tuh kita akan coba kupas kenapa sih anak kita itu berulah, kenapa sih anak kita itu bikin onar. Nah, untuk yang 4, 5, 6 ini nanti kita akan lebih dalam ngobrolin tentang gimana caranya supaya gitu ya, kalau udah marah-marah kita nggak ngerasa bersalah, atau gimana sih marahnya supaya anak tuh nggak sakit hati gitu. Oke, yang pertama kita akan ngobrolin tentang definisinya disiplin. Nah, kalau saya ngomong disiplin, apa yang keluar di benak mami sekalian? Kita mengasosiasikan disiplin itu sama apa sih? Boleh share di chat ya jawaban-jawabannya. Apakah tentang hukuman atau tentang apa gitu? Atau tentang memukul anak atau tentang apa? Nanti kita akan bahas ya jawaban-jawabannya. Sambil mami chat di kolom chat tentang disiplin, saya akan
masuk ke sini. Ini tuh salah satu pattern disiplin yang old school banget. Kenapa saya bilang old school? Karena banyak banget orang tua yang pattern of disiplinnya tuh seperti ini gitu ya. Nah, something they should do or should have done. Jadi kadang-kadang anak kita melakukan sesuatu yang harusnya nggak mereka lakukan. Atau mereka nggak melakukan sesuatu yang harusnya mereka lakukan. Di situ anak kita beraksi, anak kita bikin onar. Terus kita bereaksi sebagai orang tua. Kita marah, kita teriak-teriak, tapi udahnya kita jadi ngerasa bersalah sendiri, gitu ya. Terus waktu kita udah bereaksi, anak kita bereaksi lagi terhadap reaksi kita. Gitu ya. Jadi ini yang di atas ini we get mad, parents reaction itu biasanya drama nomor 1. Udah gitu, anak-anak bereaksi terhadap reaksi orang tuanya itu drama nomor 2. Mereka marah lah, mereka makin kesel, mereka nangis-nangis kadang ya. Sampai sampai nangis-nangis, kadang sampai tantrum juga. Itu drama-drama yang terjadi biasanya kalau kita kalau ngikutin old school pattern of discipline ini. Nah, terus apa yang terjadi kalau udah drama-drama itu terjadi? Biasanya yang ada disconnect antara orang tua sama anaknya. Mereka jadi disconnect, hubungannya jadi retak, hubungannya jadi rusak gitu ya. Kadang mereka bisa reconnect lagi, mereka bisa baikan lagi, mereka rekonsiliasi, tapi nggak semuanya terjadi gitu ya. Banyaknya berhenti di disconnection. Karena kadang orang tua tuh susah minta maaf, mereka kadang suka gengsi kalau minta maaf ke anaknya. Tapi bukan orang tua yang di sini pastinya. Orang tua yang di sini pastinya ngerti ya apa yang anaknya mau. Nah, jadi sebenarnya goals of discipline itu apa? Coba saya mau lihat dulu. Tadi ada yang bilang aturan, ada yang bilang konsistensi, ada yang bilang repetisi, ada yang bilang habit yang dibangun setiap hari. Atau hukuman? Apakah itu menjadi tujuan untuk mendisiplinkan anak? Apakah tujuannya konsekuensi? Atau tujuannya cuma ngeberhentiin mereka melakukan sesuatu yang saat ini kita nggak pengen mereka lakukan? Atau tujuannya kita pengen membuat mereka melakukan apa yang kita pengen mereka lakukan? Atau tujuannya cuma supaya mereka patuh doang? Atau tujuannya power control? Kita mau kasih lihat ke anak kita kalau kita yang punya power, kalau kita yang punya kontrol. Atau cuman pengen marah aja, Miss. Kadang saya tuh nggak tahu siapa yang mesti dimarahin. Udah aja anak saya pas kebenaran lagi bikin onar, saya mau melepaskan amarah saya, melepaskan emosi saya ke anak saya. Itukah? Atau koreksi? Atau kita pengen ngebenerin apapun yang anak kita lakuin. Semuanya dikritik, semuanya dikoreksi. Kayaknya bukan deh ya. Kayaknya bukan itu goals of discipline. Kita hari ini mau coba mendefinisikan ulang apa sebenarnya arti disiplin gitu ya. Waktu disiplin itu waktu orang menciptakan kata disiplin itu sebenarnya itu tuh awal katanya dari disiplina yang artinya untuk mengajar. Jadi untuk mengajar, bukan untuk ngamuk-ngamuk, bukan untuk mengkritik anak. Intinya tuh pengen ngajarin sesuatu, harus ada sesuatu yang disampaikan, harus ada tujuannya gitu. Gak bisa cuma sekedar ngomel-ngomel doang. Itu bukan mendisiplinkan anak namanya. Itu cuma marah-marah. Karena yang namanya disciple, mereka itu bukan objek hukuman kita, bukan bukan cuma sekedar kita mau mereka. Nah, ada yang mendefinisikan disiplin itu jadi kayak gini. Waktu kita mendisiplinkan anak, itu tuh harus terjadi secara intensional. Jadi kalau kita cuma bereaksi terhadap ulah mereka, itu tuh nggak bisa dinamain sebagai disiplin. Itu dinamainya cuma ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh, marah-marah. Tapi waktu kita melakukannya secara sadar, secara intensional,
kita dengan sadar memilih untuk, yuk Mami mau ngomong sama kamu ya, yang kamu lakuin itu begini-begini, itu bisa dianggap sebagai disiplin. Gitu ya, conscious decision itu salah satu keywordnya. Dan conscious decisionnya based on principle yang emang kita mau ajarkan ke mereka, karena harus ada sesuatu yang diajarkan dalam menerapkan disiplin itu. Nah, disiplin sendiri nggak bisa disamaratain. Jadi kadang orang mengasosiasikan disiplin itu dengan marah-marah, atau ada yang suka spanking mungkin, itu nggak bisa dibilang sebagai disiplin, karena itu nggak ada yang diajarin ya. Kalau kita cuma marah-marah, cuma teriak-teriak, itu nggak ada yang diajarkan. Kalau kita cuma spanking mereka, itu nggak ada yang diajarkan. Itu bukan goalnya dari disiplin. Jadi kita harus make it top of our mind kalau disiplin itu goalnya untuk mengajarkan sesuatu, untuk mengimpartasikan nilai-nilai yang kita mau anak kita punya, gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita cuma menghukum anak kita, kalau kita cuma ngasih hukuman terus, cuma ngasih konsekuensi terus, nggak ada pelajarannya, itu bisa ngefek. Untuk short term itu memang sangat efisien, tapi untuk in the long run itu nggak ngefek biasanya. Biasanya punishment yang kita kasih itu untuk eksternal, untuk faktor-faktor luar gitu ya. Tapi waktu kita ngajarin mereka sesuatu, waktu kita teach them something, itu internalize ke dalam diri mereka, itu masuk ke dalam diri mereka, dan biasanya sesuatu yang keluarnya dari dalam keluar, something yang udah internalize dari dalam itu last longer, itu even bisa last a lifetime gitu. Makanya kita harus stop cuman punish atau cuman konsekuensi doang. Kita coba untuk ubah mindset kita kalau yang mau kita lakukan adalah teaching, gitu ya. Kenapa? Supaya yang diajarkannya itu bisa last a lifetime, dan supaya anak-anak tuh ngerti gitu ya. Contohnya waktu kita marah-marah, waktu kita bentak-bentak mereka nurut, tapi nurutnya itu cuma kepaksa untuk saat itu doang dan kepaksa gitu ya. Jadi nanti lain kali motivasi mereka untuk nurut bukan lagi karena pengen melakukan sesuatu yang benar, tapi karena takut dimarahin, takut diteriakin gitu. Itu makanya kita mesti keep in mind kalau tujuan kita disiplin anak kita adalah to teach them something. Ya. Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam otak waktu anak-anak itu didisiplinin, atau waktu mereka lagi bikin ulah? Kenapa mereka bikin ulah? Sebenarnya di dalam otak mereka apa isinya? Nah, ini kita pakai teorinya dari Dan Siegel. Dan Siegel dia punya teori yang namanya the whole brain child. Nah, di teori ini dia bedain otak itu menjadi dua bagian, upstairs brain sama downstairs brain, ya. Upstairs brain ini tuh fungsinya untuk berpikir, melatih empati kita, untuk mengontrol tubuh kita. Jadi hal-hal yang dilakukannya memang secara sadar, gitu ya. Intinya yang menjinakkan kita. Karena kita juga sebagai orang dewasa, kalau kita nggak bisa mengendalikan diri kita, juga kelakuannya jadi kayak anak-anak. Itu salah satunya yang ngebedain kita sama anak-anak ya, di self controlnya. Nah, kalau downstairs brain ini dia yang tanggung jawab sama hal-hal yang emang udah refleks kita lakuin, kayak bernafas, atau waktu kita secara impulsif pokoknya segala sesuatu yang refleks terjadi gitu ya. Kita nggak mikir dulu, kita udah lakuin. Kadang waktu sesuatu terjadi yang kita nggak suka, kita bisa tiba-tiba marah tanpa kita berpikir, sebenarnya gue tuh nggak pengen marah, tapi gue nggak ngerti kenapa gue marah gitu. Itu biasanya terjadinya di downstairs brain, gitu ya, karena itu adalah reaksi dari fight or flight, yang ini fight or flight gitu. Kadang kita cuma bereaksi antara kita kabur atau kita melawan, defensif, kita melindungi diri. Itu berarti downstairs brain kita yang lagi bereaksi. Nah, apa sih hubungannya sama waktu kita mendisiplinkan anak?
Kenapa kita mesti tahu kalau ada downstairs brain sama ada upstairs brain? Karena waktu kita mendisiplinkan anak, itu kan sekali lagi tujuannya untuk mengajarkan sesuatu. Nah, ada peribahasa yang bilang, we cannot teach an angry dog. Waktu anak-anak lagi marah ataupun lagi dalam keadaan emosi yang di luar kendali mereka. Lagi terlalu happy juga itu nggak bisa, terlalu kesel juga itu nggak bisa, terlalu marah itu juga nggak bisa. Kita nggak akan bisa connect sama mereka. Kita kan nggak akan bisa memasukkan value-value atau memberikan pelajaran-pelajaran kepada mereka kalau mereka lagi posisinya reaktif gitu. Nah, waktu kita mau disiplin mereka, kita teach mereka, keadaan otak mereka itu harus didominasi sama upstairs brain-nya mereka, yaitu yang bagian reseptifnya ini. Waktu mereka udah bisa dengerin, mereka udah bisa nerima, mereka udah bisa diajak mikir, mereka udah bisa berempati, yang harus yang harus mendominasi itu bagian reseptifnya, ya. Gitu. Jadi kalau waktu mereka masih reaktif, waktu downstairs brain-nya mereka masih mendominasi, mereka nggak akan bisa dengerin. Itu perlu kita ingat, karena ini nanti akan kita bahas di slide-slide berikutnya juga. Nah, sekarang kita mau tahu kenapa anak itu misbehaving, kenapa mereka itu sampai cari gara-gara, bikin onar, bikin kita kesel, gak ngelakuin apa yang kita pengen, ada aja pokoknya tiap hari yang mesti dimarahin. Nah, basic pertama itu kita mesti tahu kalau kebutuhan utama anak kita adalah connection. Ya. Their basic needs itu connection. Mereka harus, apalagi untuk anak-anak ya, ini benar-benar bagaikan kalau anak-anak nggak punya koneksi itu bagaikan masakan tanpa garam, atau bagaikan orang Indonesia nggak ketemu nasi gitu ya. Udah benar-benar jadi kebutuhan dasar untuk mereka itu terkoneksi. Nah, apa yang terjadi waktu mereka ngerasa kalau mereka itu nggak terkoneksi? Apa yang terjadi ketika kita orang Indonesia terlalu lama nggak ketemu nasi? Uring-uringan, yang ada kesel, gampang ke-trigger, pokoknya intinya perasaan kita nggak enak karena kebutuhan kita nggak terpenuhi. Nah gitu juga anak-anak. Waktu connection mereka nggak terpenuhi, yang ada mereka itu cari perhatian, gitu ya. Kadang tuh mereka tuh sebenarnya bukannya berulah, bukannya cari gara-gara, mereka tuh cuma pengen nyambung, mereka tuh cuma pengen connect sama orang tuanya. Tuh, makanya mereka kadang cari perhatian, seeking attention, gitu ya. Nah, karena waktu kebutuhan mereka ini nggak terpenuhi, keluarlah yang namanya big feelings. Contohnya kesel. Contohnya selain kesel, misalnya mereka jadi gampang marah, mereka jadi frustasi. Itu tuh untuk anak-anak itu kita namainnya big feelings. Kenapa kita namain big feelings? Karena untuk usia mereka masih belum bisa mengontrol itu. Mereka belum bisa handle that big emotions in their small body. Gitu ya, makanya jadinya keluarnya kelihatannya sepertinya cari gara-gara, padahal sebenarnya enggak, cuma pengen connect. Waktu maminya kelamaan main HP, waktu maminya dipanggil-panggil nggak ngejauh, dan ketemu sama maminya, yang mereka inginkan itu cuman connection gitu. Nah, dan mereka itu merasa aman gitu ya. Waktu mereka misbehaving, waktu mereka berulah atau cari gara-gara, kenapa mereka bisa melakukan itu? Saya sering banget di sekolah tuh dengar orang tua ngomong, "Miss, kenapa ya anak saya mah kalau di rumah sama di sekolah teh beda. Kalau di rumah mah dia mah nggak mau ngedengerin saya. Kalau di sekolah tuh Missnya bilang bisa makan sendiri, bisa beberes sendiri, Missnya ngomong mau didengerin, tapi kenapa kalau di rumah mah nggak mau? Di rumah mah bikin onar terus, Miss troublemaker di rumah mah kerjanya." Karena anak kita itu waktu sama orang tuanya, mereka itu udah ngerasa aman. Mereka tuh udah yakin, saya tuh nggak akan kehilangan cinta kasih orang tua saya, walaupun saya berulah begini, berulah gitu, walaupun saya jungkir balik, mami papi saya tetap kok sayang sama saya. Jadi sebenarnya kita mesti bersyukur waktu anak kita bikin onar. Kenapa? Karena
nggak akan ada anak yang perfect, nggak akan bikin onar, nggak akan ada anak yang 100% bakal sesuai sama kemauan kita. Dan waktu mereka mengekspresikan diri mereka apa adanya, di situ mereka tuh sebenarnya merasa aman. Itu mereka ngerasa, oh iya, mami saya menerima saya apa adanya. Makanya ya, I wanna be what I wanna be. Gitu. Waktu saya marah, saya pengen marah. Waktu saya kesel, saya pengen kesel. Gitu. Karena mereka merasa aman. Gitu ya. Jadi ada yang bisa disyukuri juga waktu mereka bikin onar. Ini sering banget kita dengar gitu ya. The kids who need the most love will ask for it in the most unloving ways. Waktu mereka lagi benar-benar butuh koneksi sama kita, waktu mereka benar-benar lagi butuh kasih sayang kita, dia akan mintanya in the most unloving ways. Dia akan mintanya dengan cara yang sangat tidak menyenangkan kadang buat kita. Tapi itu salah satu cara mereka untuk bilang, Mami, I need you, Mami, I need to connect with you, Mami, I need your love, gitu. Kadang kita cuman miskom sama mereka. Kadang suka nggak nyambung aja. Kita ngelihatnya mereka cuman marah-marah doang, kita mencap mereka cuman anak yang nakal, padahal sebenarnya di balik itu semua ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan sama kita. Gitu ya. Nah, ini alasan yang berikutnya kenapa anak kita misbehaving. Kadang mereka bukannya nggak mau berperilaku benar, bukannya nggak mau behaving as a good kid, tapi mereka simply belum bisa. Ya, siapa yang masih ingat tadi teori upstairs brain sama downstairs brain? Ada yang masih ingat? Ada yang bisa singgung dikit apa artinya? Apa yang dilakukan sama upstairs brain kita? Ada yang bisa jawab? Atau bisa chat? Oke. Mungkin belum ingat ya, karena baru tahunnya sekali. Nah, betul, salah satunya empati, berpikir, Mami Uni, Mami Dita, empati, Mami Uni berpikir, betul Mam. Berarti ngedengerin ya Mam ya, hebat, sekali diajarin udah langsung ingat. Jadi yang di atas itu, upstairs brain kita berfungsi untuk, benar Mami Shirley, mengontrol sikap kita, yang bisa menghandle kita secara sadar. Nah, tapi bagian otak atas kita, our upstairs brain itu nggak akan belum berkembang secara optimal sampai kita umur 25 tahun. Coba bayangin anak kita sekarang umur berapa? 2, 3, 4, 5. It's such a long way to go. So many expectations. They're not there yet. Mereka belum bisa melakukan itu. Mereka belum mampu untuk controlling themselves segitu hebatnya. Karena memang bukannya mereka nggak mau, mereka nggak tahu, mereka nggak bisa, mereka belum mampu. Gitu. Jadi waktu kita ngerti, oh iya, memang dia memang lagi butuh dibantuin untuk mengontrol amarahnya. Memang mereka bukan sengaja cari onar, tujuan mereka tuh bukan pengen marah-marah sama saya, bukan pengen cari gara-gara, bukan pengen dimarahin. Tujuan mereka itu memang mungkin mereka tuh pengen bisa mengendalikan amarah mereka, tapi mereka belum bisa gitu ya. Untuk mereka mukul dedenya gitu ya, kokonya mukul dedenya. Sebenarnya mereka tahu mungkin mukul itu nggak enak, dipukul itu nggak enak, sakit, tapi mereka mungkin belum mampu untuk mengendalikan emosi mereka. Waktu mereka marah, otomatis refleks mukul misalnya, karena downstairs brain mereka mendominasi, karena upstairs brain-nya belum terlatih. Nah, terus kita juga mesti memperhatikan temperamen mereka atau emotional style mereka, karena tiap anak itu beda-beda temperamennya. Ada yang misalnya memang nggak senang kalau nggak didengerin. Nah, itu semua orang sih nggak senang kalau didengerin. Contohnya misalnya temperamen style itu kalau misalnya mereka perfeksionis atau protektif sama barang mereka misalnya. Mereka sayang. Jadi kadang ada anak yang memang kalau bahasa Jermannya kita bilang selebor gitu ya, sama mainan nggak ingat punya mainan apa aja, dipakai dibuang gitu. Ada anak yang memang seneng banget ngejaga mainan mereka, yang mereka punya mereka jaga baik-baik. Nah, kadang emang mereka temperamennya atau mereka memang stylenya, gayanya memang gak gitu. Karena kita juga mesti bisa memahami anak kita
bukannya niatnya mereka nggak mau take care barang-barang, mungkin mereka bukan tipe yang seperti itu gitu. Kita mesti take that into account. Nah, selain itu kita mesti lihat juga situational konteksnya. Apakah mereka baru pulang, baru dapat tes terus hasilnya jelek, makanya mereka sedih, makanya mereka cranky, atau mereka baru diajak jalan-jalan seharian sampai mereka nggak bisa istirahat, jadi mereka udah nggak punya tenaga lagi, yang ada malah sisanya cuma tinggal marah-marah doang gitu ya. Karena untuk to control yourself itu perlu tenaga, itu perlu energi gitu ya, makanya kita juga mesti take into account situational context mereka seperti apa, keadaan mereka saat ini seperti apa, supaya kita bisa ngerti kenapa mereka marah-marah atau kenapa mereka berbuat onar gitu ya. Itu penting banget, kita harus bisa ngertiin mereka dulu. Kita mesti find out the why, karena waktu kita udah tahu why-nya, biasanya kita akan lebih gampang untuk connect sama mereka. Ya, saya akan jelasin di yang berikut-berikutnya lagi. Nah, itu sebenarnya gini nih. My child's actions are clues to needs not being met or skills that need strengthening. Jadi sebenarnya yang mereka lakuin, segala action yang mereka lakuin itu adalah petunjuk. Buat kita itu, kita harus anggap itu sebagai petunjuk. Kalau kita udah bisa lihat itu sebagai petunjuk, pasti perspektif kita tuh bakal berubah ya. Contohnya, misalnya si Koko mukul adiknya, gitu ya, marah-marah karena adiknya mau ikut main sama dia nggak diizinin. Kenapa sih ikut-ikutan, saya mau mainnya sendiri. Kadang kita sebagai orang tua cuma ngeliatnya, kenapa sih marah-marah terus, kan udah dibilangin kalau main tuh barengan. Kita kadang ngelihatnya sebatas itu, kenapa anak saya tuh cuma bisanya marah-marah, kenapa anak saya nggak sayang sama dedenya. Padahal sebenarnya kalau kita bisa bedah otak mereka, atau kalau misalnya ada translator konyaku penerjemahnya Doraemon, mungkin sebenarnya mereka tuh pengen bilangnya, bukan gitu mami, saya tuh sebenarnya mau main sama dede, cuma saya tuh nggak tahu kenapa saya tuh kesel kalau dede ikutan main, saya tuh marah kalau dede ikutan main, tapi saya nggak tahu kenapa saya marah. Itu sebenarnya ada kebutuhan mereka yang mungkin nggak terpenuhi. Mungkin saya tuh pengennya main sendiri dulu, saya tuh nggak pengen mainan saya diganggu-ganggu gitu ya. Kadang tuh mereka sebenarnya ada yang ingin disampaikan tapi nggak nyampe ke kitanya. Nah, waktu kita ngelihat ini sebagai petunjuk apa yang harus kita ajarkan ke anak kita akan memperlakukan mereka secara beda. Kita nggak akan cuma ngomong doang. Karena contohnya waktu dia marah-marah, berarti kalau saya sebagai orang tua, saya akan menangkapnya sebagai, oh berarti dia perlu dukungan, dia perlu bantuan, skill untuk management misalnya. Dia perlu bantuan, skill untuk berbagi. Berarti itu skill-skill yang dia belum kuat di situ. Itu yang mau saya ajarkan untuk mereka. Kita harus melihatnya dengan seperti itu. Supaya waktu itu terjadi, kita nggak otomatis marah-marah, kita nggak otomatis ngomel-ngomel. Gitu. Nah, lalu ini yang paling penting. Waktu kita udah tahu why-nya, ini saya udah sering banget bahas ini. Kita harus connect before we correct. Kita harus connection before redirection. Intinya semuanya basicnya harus connection. Semuanya basicnya harus bisa empati, harus bisa satu frekuensi. Intinya harus koneksi dulu sebelum kita mau memberikan value apapun kepada anak-anak kita. Nah, why yang tadi saya udah ceritain itu bisa menjadi bantuan untuk kita connect sama anak kita. Waktu kita udah tahu kenapanya, biasanya kita lebih gampang untuk berempati. Karena salah satu cara yang paling gampang untuk connect sama anak kita adalah empati. Gitu. Nah, gimana caranya kita membuat anak kita go from tantrum to tranquility? Dari marah-marah, gosek-gosek kaki, nangis di mall, gimana sih cara menenangkan mereka? Kita mesti tahu dulu apa sih yang terjadi di dalam kepala mereka kalau mereka sampai tantrum. Mereka sampai tantrum tuh biasanya parts of brain mereka nggak bisa work together. Yang tadi kita bahas ya, downstairs brain sama upstairs brain itu
they aren't working together, mereka nggak in sync, mereka nggak bisa bekerja sama. Salah satu part mendominasi lebih besar, ya, yaitu downstairs brain mereka mendominasi lebih besar dibandingkan upstairs brainnya mereka. That's why mereka biasanya tantrum, udah nggak mikir ini ada di mana, pokoknya saya pengennya marah, nggak mikir ada siapa aja, yang penting saya pengennya marah gitu ya. Itu yang terjadi waktu tantrum, karena yang lagi on, yang lagi bersinar terang itu downstairs brainnya mereka. Downstairs brainnya hijack upstairs brain mereka. Nah, waktu itu terjadi, mereka tuh jadinya nggak bisa fleksibel, mereka nggak bisa mengerti, mereka nggak bisa ngertiin orang, mereka nggak bisa berempati, mereka nggak bisa make decision in the right way, mereka nggak bisa managing feelings gitu ya. Hal-hal itu terjadi, makanya mereka itu tantrum. Nah, untuk bisa merubah dari tantrum ke tranquility, kita perlu koneksi, kita perlu connection, kita harus bisa in sync sama anak kita, harus satu frekuensi. Karena itu adalah pintu gerbangnya, gitu ya. Kalau jadi gini, biasanya saya tuh selalu sharing sama orang tua atau sama guru-guru gini. Waktu anak itu belajar dan kita mau anak kita menyerap apa yang kita ajarin ke mereka, ada satu pintu gerbang yang harus dibuka dulu. Pintu gerbang feelings, pintu gerbang emosi. Nah, pintu gerbang emosi ini kalau udah terbuka, kita mau masukin apa aja, kita mau kasih mereka apa aja tuh, mereka bakal ingatnya lebih lama, mereka akan bisa lebih reseptif, mereka akan bisa lebih menerima gitu ya. Tapi kalau pintu gerbangnya belum dibuka, apa yang kita mau ajarin ke mereka, apa yang mau kita sampaikan tuh keblok, pintu gerbangnya belum dibuka. Dan cara membuka pintu gerbangnya itu dengan koneksi, dengan connection gitu. Nah, makanya penting banget untuk kita selalu keep in mind. Pertama, definisi dari parenting itu untuk ngajar. Untuk kita mau mengajarkan sesuatu, gimana caranya supaya apa yang kita ajarkan ke mereka itu nyampe, supaya mereka itu bisa ngedengar apa yang mau kita ajarin. Dengan cara kita harus terkonek dulu sama mereka. Kita harus bisa membawa reaktif brainnya mereka jadi lebih off, receptive brainnya mereka jadi on. Karena teaching terjadi only in the receptive part of the brain, only in the upstairs part of the brain. Ya. Dan anak-anak kita itu, they always communicating with us through their behavior. Dengan apa yang mereka lakukan itu, sebenarnya mereka tujuannya itu mau komunikasi sama kita, mereka mau menyampaikan. Ya yang tadi contoh yang saya udah kasih tahu gitu ya, waktu kita ngelihatnya cuman, kenapa sih cuman anak saya cuma bisanya marah doang, nggak sayang sama dedenya. Sebenarnya bukan itu yang mereka mau ngomong ke kita. Kita mesti lebih aware, kita mesti lebih bisa menggali apa sebenarnya deep down inside tuh mereka mau ngomong apa, karena itu tuh cuman kayak simptomnya gitu. Kayak misalnya kita batuk gitu ya, kita pilek gitu. Itu cuma simptom yang keluar. Sebenarnya penyakitnya tuh ada di dalam. Virusnya tuh ada di dalam gitu ya, virus influenzanya tuh ada di dalam, virus COVID-nya tuh ada di dalam. Yang kelihatan di luar cuman batuknya, susah nafasnya gitu. Kita juga harus bisa cari tahu, kita harus bisa menggali kenapanya. Karena untuk kita bisa membantu mereka, untuk seorang pasien flu bisa sembuh dari flu-nya, ya dia perlu obat flu. Dia bukan perlu obat sakit perut. Kadang kita tuh suka salah kasih obat ke anak kita. Yang mereka perluin obat flu, yang kita kasih buat mereka obat sakit perut. Gitu. Kita mesti bisa lebih mendiagnosa, mesti main dokter-dokteran. Sebenarnya anak saya tuh pengennya apa sih? Sebenarnya masalahnya di mana? Kita mesti tahu dulu why-nya, baru kita bisa bantu mereka, baru kita bisa connect sama mereka. Nah, tapi banyak yang bilang, lah Miss, tapi ya kalau misalnya sekarang anak saya lagi marah dibaikin, anak saya lagi berulah, saya tepuk-tepuk, saya ajakin senyum, saya deketin, nantinya jadinya keterusan dong Miss. Itu mah jadinya ngemanjain anak, mereka nggak akan belajar dong. Kita harus bisa bedain yang namanya connecting sama spoiling, karena itu beda. When you connect with your child, it doesn't mean you spoil them. Nggak selalu seperti itu. Nah, waktu kita connect sama mereka, kita itu ada buat mereka. We are being there for them waktu mereka melalui masa-masa sulit.
kita nggak mengecilkan masa sulit mereka, kita nggak mengecilkan masalah mereka, kita ada buat mereka melewati masa-masa sulit. Waktu mereka nggak bisa ngontrol emosi mereka, bukannya kita, kamu harusnya nggak marah dong, kenapa mesti marah? Gitu aja kenapa mesti marah? Kita nggak mengecilkan itu, tapi kita ada di situ buat mereka. Iya, mami tahu kamu marah, kamu lagi ngerasa marah ya, kamu lagi ngerasa kesel ya. Kita ada di situ buat mereka waktu mereka lagi ngalamin sesuatu yang mereka suka, sesuatu yang buat mereka nggak nyaman. Kalau spoiling itu kita benar-benar nggak pengen mereka melalui hard times. Anak saya nggak boleh ngerasain namanya sedih, anak saya nggak boleh ngerasain namanya marah. Sebisa mungkin apa-apa saya cumponin deh, sebisa mungkin apa-apa saya sediain deh supaya mereka nggak usah ngerasain yang namanya hard times. Kalau digituin ya iya, itu bisa jadi manja anaknya. Gak punya resilient, gak punya independence. Tapi beda kalau kita connect. Nah, waktu kita connect juga, itu kita tuh membantu mereka untuk delay gratification. Jadi, biasanya kadang ya, anak juga suka marah kalau mereka nggak dapet sesuatu yang mereka inginkan right now. Mereka pengen es krim sekarang, mereka pengennya sekarang. Mereka pengen coklat, pengennya sekarang. Gitu ya. Buat mereka tuh susah belajar nunggu, susah belajar delay gratification. Waktu kita bisa connect sama mereka, waktu kita bisa membantu mereka, berempati sama mereka, itu bisa membantu mereka untuk punya skill delaying gratification, untuk skill nunggu gitu ya kasarnya. Kalau kita spoil anak kita kasih aja deh apapun yang mereka pengen kita kasih. Gitu. Kalau kita connect juga, kita membantu mereka untuk controlling the downstairs brain. Gitu ya. Waktu mereka mau bereaksi secara agresif, waktu mereka nggak bisa mikir mereka harusnya ngapain, itu kita bisa membantu mereka punya skill untuk controlling the downstairs brain. Tapi kalau kita spoiling mereka, biasanya kita rescue mereka dari difficult feelings mereka. Udah iya nggak apa-apa, kayak gitu mah nggak usah sedih, udah kita main aja yuk, main yang happy aja. Kita nggak membiarkan mereka untuk acknowledge their feelings, kita nggak membiarkan mereka untuk validate their feelings, kita biasanya langsung rescue. Gitu. Kayak orang lagi gelagapan mau tenggelam, ayo udah langsung ke atas gitu. Padahal kita bisa ngajarin mereka cara menyelamatkan diri mereka, kakinya digoyang-goyangin atau tangannya digoyang-goyangin gitu ya. Itu kalau itu jadinya menunjukkan kalau kita selalu rescue mereka. Nah, connecting juga bisa membantu mereka untuk waktu mereka nggak mendapatkan apa yang mereka pengen. Itu karena itu juga biasanya very upsetting buat mereka. Ya, kadang waktu mereka nggak mendapatkan apa yang mereka pengen, jadinya keluarnya tantrum, jadinya keluarnya marah-marah gitu. Waktu kita connect sama mereka, kita bisa bantu mereka handle that. Tapi kalau spoiling, biasanya pokoknya saya nggak pengen anak saya unhappy aja titik. We don't help them go through, we help them to be happy. Padahal happiness harusnya comes from within. Kalau mereka nggak belajar gimana caranya membahagiakan diri sendiri, harus selalu dibantu mami untuk saya bahagia, nah itu namanya memanjakan anak. Ya, dan kalau connecting itu kita berempati sama mereka. Kalau spoiling itu kita biasanya langsung cari shortcut, dismissing their feelings, udah gitu udah mikirin yang senang-senangnya aja. Jadi kalau connecting dengan benar, kita nggak akan membuat anak kita menjadi manja. Ya. Nah, ada satu hal yang mau saya share gitu ya, dari disciplinary actions will vary, but one thing needs to stay the same. Jadi cara kita mendisiplinkan anak itu bakal berubah-berubah. Mungkin dalam situasi A, kita akan bereaksi seperti ini, kita akan mendisiplinkan mereka seperti ini. Situasi B, kita akan mendisiplinkan mereka dengan cara ini, kita akan mengajarkan mereka dengan cara ini. Tapi ada satu yang selalu sama, yang selalu konstan, yaitu koneksi. Kita harus bisa selalu terkoneksi sama anak-anak kita. Yaitu yang harus, one thing we should keep in mind, kita harus benar-benar bisa maintain the connection. Salah satu goalnya itu harus selalu koneksi. Nah, ini saya ada tips gimana sih caranya no drama connection cycle. Waktu kita mau koneksi sama anak kita, gimana caranya supaya gak nambah-nambahin drama gitu ya.
Nah, yang pertama kita harus communicate comfort buat mereka. Kita harus bisa menenangkan downstairs brain-nya mereka. Karena kalau mereka lagi berulah, biasanya balik lagi yang lagi mendominasi bagian bawah brain-nya. Nah, kenapa kita harus communicate comfort? Kenapa kita mesti ngasih tahu kalau bukan ngasih tahu, kenapa kita harus bisa membuat mereka merasa nyaman? Karena waktu mereka merasa terancam, yang ada mereka itu langsung masuk ke defense mode. Ya, mereka langsung pasang benteng, nggak mau ngedengerin. Pokoknya apa yang mami ngomongin semuanya salah. Apa yang mami ngomongin semuanya saya nggak mau denger. Itu salah satu alasan kenapa anak-anak kesannya nggak mau ngedengerin. Padahal sebenarnya bukan nggak mau ngedengerin juga. Itu kayak defense, dari default defense mechanism mereka kalau feel threatened ya mereka langsung pasang tembok, biasanya seperti itu. Nah, waktu kita communicate comfort itu kita mau menenangkan downstairs mereka. It's okay, mami ada di sini kok. It's okay, you're safe. You can feel comfort in my arm, gitu ya. Nah, salah satu caranya waktu kita ngomong sama mereka, kita jangan beda eye level. Jadi kita jangan di atas, anaknya di bawah. Kalau posisinya seperti itu, biasanya kita kesannya mendominasi, gitu ya. Bayangin aja ngobrol sama gajah misalnya. Kita mesti ngeliat ke atas terus, kita nggak enak, ngerasanya kita kecil, ngerasanya kita bukan apa-apa, ngerasanya kita terancam kalau kita ngobrol sama yang lebih gede. Waktu kita ngobrol sama mereka satu eye level atau below their eye level, kita ngeliat ke atas, kita sampai pegang tangannya, kita ngeliat mereka ke atas gitu, kita jongkok, biasanya mereka merasa lebih aman, merasa lebih nyaman. Gitu ya. Nah, itu yang pertama, kita harus communicate comfort. Kedua, kita mesti memvalidasi apa yang mereka rasakan saat ini. Pengalaman yang terjadi saat ini harus bisa kita validasi. Kamu marah ya? Iya. Kamu ngerasa marah? Kamu ngerasa kesel? Kamu pengennya main sendiri ya? Nggak pengen Dede gangguin kamu main ya? Oh iya, Dede Lego kamu yang udah dibangun sama Dede dicopot-copotin ya. Jadi kita memvalidasi apa yang sedang mereka alami. Gitu ya. Waktu kita validasi itu, mereka akan ngerasa kalau mereka bisa percaya sama kita. Mereka akan ngerasa kalau kita bisa mendukung mereka waktu memang mereka lagi rasanya nggak nyaman, when they're at their worst. Nah, yang ketiga, kita harus bisa stop talking and start listening. Kenapa? Waktu anak kita berulah, mereka itu lagi ada sensory overload di otak mereka. Otak bagian bawahnya di downstairs brain-nya lagi overreacting, lagi terlalu banyak dapat masukan gitu ya. Kalau kita makin kasih inputan, kami bilang kan udah dibilangin kalau main itu harus barengan, harus berdua sama Koko. Kenapa? Harus berdua sama Dede. Dedenya juga pengen main. Kenapa sih nggak bisa? Waktu kita terus ngasih input, terus ngasih sensori karena itu juga mereka dengar ya, itu salah satu sensori buat mereka. Waktu kita over explaining, mereka bukannya jadi tenang, mereka malah jadi dysregulated, mereka malah makin menjadi kacau di dalamnya, mereka malah makin jadi bingung, mereka malah makin jadi makin upset biasanya. Nah, jadi instead of enraging di downstairs brain, kita harus bisa engage di upstairs brain. Jadi bukannya kita malah makin memprovokasi downstairs brain-nya mereka, kita harus bisa bantu mereka untuk connect ke upstairs brain-nya mereka. Kita harus bisa engage the upstairs brain, bukan terus-terusan enraging di downstairs brain. Nah, kelewat satu. Yang keempat itu reflect. Kita harus bisa waktu kita udah validate, waktu kita udah listen ke mereka, kita harus bisa jadi cermin buat mereka. Yang namanya reflect di sini, jadi contohnya gini misalnya, tadi lagi marah-marah karena nggak mau main sama adiknya. Iya, Mami tahu kamu kesel ya. Mami ngerasa kok kamu kesel. Mami kesel ya. Jadi waktu kita reflect, anak tuh ngerasa kalau Mami tuh tahu apa yang saya rasain. Mami tuh ngerti apa yang saya rasain. Jadi membuat mereka ngerti kalau kita mengerti. Gitu ya. Karena waktu kita udah satu frekuensi,
koneksi bisa nyambung. Sama kayak milik channel radio, harus pas frekuensinya. Salah satu caranya waktu kita nge-reflect, anak tuh ngerasanya, kita udah satu frekuensi nih. Makanya mereka bisa connect. Nah, kita sekarang masuk ke tips and trick. Gimana caranya supaya kita bisa menerapkan disiplin secara efektif. Nah, salah satunya mirip peribahasa sedia payung sebelum hujan. Proactive parenting. Proactive parenting itu jadi gini. Biasanya anak-anak itu merasa disconnect atau mereka nggak jadi upset atau mereka jadi uring-uringan karena terjadi sesuatu di dalam diri mereka. Dan ini adalah basic needs atau biasa 4 gara-gara, 4 reasons, 4 alasan mereka itu berulah. Kadang mereka itu hungry, gitu ya. Ini singkatannya adalah HALT. Kadang mereka lapar, ya makanya mereka jadi uring-uringan. Atau kadang mereka memang lagi marah, mereka lagi kesel, makanya mereka uring-uringan. Atau kadang mereka ngerasanya lonely, mereka ngerasanya kesepian, rasanya sendiri. Atau mereka ngerasanya capek, udah nggak punya tenaga, nggak punya energi. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kita antisipasi sebelumnya. Gitu. Kita harus bisa peka waktu anak kita misalnya, dia tuh biasanya kalau udah aktivitinya berenang, itu makanya mesti lebih banyak. Berarti makanya mungkin saya porsinya kasih lebih banyak. Jadi hal-hal ini sebenarnya bisa kita antisipasi supaya anak kita nggak cari gara-gara, supaya nggak cari onar gitu ya. Jangan biarkan mereka hungry. Sebelum hungry kita kasih makan. Jangan biarkan mereka terlalu kesepian karena mereka juga akan cranky. Jangan biarkan mereka terlalu capek juga karena anak punya limitnya masing-masing. Jangan biarkan mereka marah juga gitu ya. Nah, biasanya ini yang bisa kita antisipasi. Nah, terus ada juga 1, 2, 3 step gitu ya. Karena untuk disiplin sama anak, seperti yang tadi saya bilang, kita harus bisa connect dulu. Connection before redirection. So, waktu kita mau ngajarin sesuatu, kita mesti tanya 3 hal ini dulu dalam diri kita. Is the child ready? Apakah anak saya udah ada di receptive part of the brain? Apakah si downstairs brain-nya udah jadi tenang? Dan kalau misalnya itu udah oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Ini pertanyaan yang biasanya lebih penting. Am I ready? Apakah saya sebagai orang tua yang mau mengajarkan anak sayanya udah siap belum? Sayanya udah eling belum? Sayanya masih kesel nggak? Masih pengen marah nggak? Masih pengen nerekam orang nggak? Masih jadi monster nggak? Karena selain child-nya ready, kita sebagai orang tua harus ready juga gitu. Karena kalau misalnya merekanya udah siap tapi kitanya belum siap, kitanya masih kesel, masih ada ini itu di kepala yang kita nggak bisa dalam kita nggak bisa communicate in the right way sama anak kita. Waktu kitanya belum siap, itu juga nggak akan jadi efektif. Kita nggak akan jadi bisa menyampaikan nilai ke anak kita. Kita nggak akan bisa jadi mengajarkan mereka. Dan yang terakhir, kita harus lihat why-nya, gitu ya. Kenapa? Itu penting kita tahu kenapa anak saya berperilaku seperti ini. Kenapa anak saya marah-marah? Oh, karena tadi di sekolah ternyata dia kalah main sepak bola misalnya. Dia kalah ini, itu dia tadi di sekolah nilainya jelek. Itu tadi di sekolah temennya ada yang dorong dia. Kita harus tahu dulu why-nya, karena kalau kita belum paham why-nya, kita nggak tahu apa sebenarnya yang mau mereka sampaikan sama kita. Nah, waktu kita udah tahu why-nya, kita harus tahu nilai apa, what value, what are we going to teach them, apa yang mau kita sampaikan ke mereka. Karena baik lagi kita harus ingat basic foundation definition of discipline itu to teach, untuk mengajarkan sesuatu. Apa yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita ajarkan. Kita harus paham betul. Dan gimana cara kita mengajarkannya itu kita mesti udah punya strategi
Itu dengan memperhatikan, oh anak saya memang tipenya yang cuman dipelototin aja dia udah peka, atau cukup dengan membiarkan dia mengalami natural consequences itu udah cukup buat dia. Karena tiap anak tuh beda caranya, cara mereka belajar, cara mereka meresponi apa yang kita ajarkan itu juga beda-beda. Ini harus kita pahami betul. Why, what, and how. Nah, ini juga bisa dicoba. Instead of a big no, try yes with a condition. Contohnya misalnya, lagi dibacain bedtime story. Mau satu lagi, masih mau denger cerita, belum mau bobo. Daripada kita ngotot, enggak, mami udah bilang enggak ya, kan udah dibilangin jatahnya 1 per hari. Daripada kita ngotot, no, cobain yes, tapi with a condition. Oke, kamu masih mau 1 cerita lagi ya? Boleh 1 cerita lagi, tapi besok ya. Gitu. Mereka kekeh pengen es krim. Pokoknya pengen es krim strawberry sekarang. Daripada kita gontok-gontokan bilang, nggak boleh es krim strawberry sekarang, boleh es krim strawberry sekarang. Oke, kamu boleh es krim strawberry nanti kalau udah sembuh batuknya ya. Jadi instead of a big no, kita coba cari cara yes with a condition. Terkadang kita juga bisa make it playful. Misalnya anaknya nggak mau masuk ke mobil, udah telat nih, udah mau berangkat nih, dia nggak mau duduk di car seat misalnya. Daripada kita marah-marah, daripada kita ayo cepetan, kita bisa bikin jadi playful. Contohnya misalnya, oh jangan masuk ke mobil dulu ya, di car seatnya lagi ada my imaginary friend, lagi ada teman mami duduk di situ, my imaginary friend name Jones misalnya, lagi ada Jones duduk di situ, kamu nggak usah masuk dulu ke dalam mobil, nggak usah duduk di car seat dulu, lagi ada teman mami. Kita bisa buat sesuatu yang playful gitu sama mereka daripada kita gontok-gontokan. Nah, ini ada tips lagi, ada trik lagi yang saya mau share karena ini menurut saya ini keren banget, ini seru banget kalau ini bisa diajarin ke anak-anak. Masih ingat nggak tadi teori upstairs sama downstairs brain? Mungkin by this time udah lebih ingat kali ya, karena selama setengah jam ini saya udah ngomong ini berkali-kali, terus ngomongin tentang upstairs brain, downstairs brain. Biasanya cara kerja otak kita itu memang kita nggak didesain untuk sekali kita dengar langsung kita udah pasti 100% bakal inget. That's exactly what happened to our child's brain. Gitu ya, waktu kita ngomong-ngomong, mami harus ngomong berapa kali sampai kamu ngerti, mami harus ngomong berapa ratus kali sampai kamu mau nurut. Itu ya memang otak mereka kerjanya kayak gitu. Kalau nggak diulang-ulang, ya nggak akan nempel. Waktu kita SD belajar tentang multiplication table, tentang belajar tentang tabel perkalian, waktu kita mesti ngafalin, kita juga nggak sekali lihat udah langsung hafal kan. Mesti terulang, terus diulang. That is why practice makes perfect. Jadi waktu kita mesti ngomong berkali-kali sama anak kita kesal sendiri, nggak ada gunanya kita kesal sendiri. Karena kalau kita kesal sendiri juga, it doesn't make our child learns faster. Gitu. Waktu kita kesal sendiri, waktu kita ngomong-ngomong sendiri, nggak bikin anak kita jadi satu kali langsung nangkep kok. Kadang memang they need several times. Gitu. Nah, ini sekarang saya mau share cara ngajarin tentang upstairs brain sama downstairs brain buat anak-anak. Karena waktu anak-anak udah ngerti ini kayaknya bekal buat mereka. Mereka bisa lebih handle their emotions better. Nah, caranya gini. Ini namanya the hand model of the brain. Gitu ya. Flipping your lid. Jadi kita bisa ceritain ke anak kita. Sebenarnya nggak cuma buat anak-anak, buat kita juga, buat saya sih, at least buat saya juga ini kadang saya pakai waktu tiba-tiba saya reaktif gitu ya, ini part of brain saya lagi nggak sinkron nih, downstairs brain saya ini lagi marah-marahnya nih. Nah caranya gini, ibaratin ini ke anak-anak, upstairs brain itu kayak jari-jari kita, 4 jari atas kita itu upstairs brain. Downstairs brain kita itu telapak tangan kita, this part of our hand. Kita bisa ibaratnya sebagai downstairs brain. Kita ceritain ke anak kita, nih
Downstairs brain itu ya kerjanya bantu kamu nafas. Kalau kamu misalnya megang sesuatu yang panas langsung gitu, segala sesuatu yang refleks. Waktu kamu marah-marah, downstairs brain itu yang take control. Nah, upstairs brain ini yang bisa mengendalikan downstairs brain, yang bisa membuat kamu lebih tenang, yang bisa membuat kamu lebih rasional, lebih empati. Terus jempol kita ini diibaratkannya sebagai big feelings kita, perasaan-perasaan yang gak nyaman buat anak-anak, kayak frustrasi, karena mereka merasa kesel, mereka marah, itu termasuk big feelings mereka. Nah, kita bisa ajarin mereka waktu big feelings-nya ini lagi kocar-kacir, lagi nggak beraturan, coba tempelin, terus peluk sama upstairs brain kita. Upstairs brain-nya harus bisa give a gentle big hug untuk feelings kita. Because big feelings need a big hug, misalnya gitu. Kita bisa ajarin ke mereka gitu. Nah, waktu upstairs brain kita udah seperti ini, udah bisa handle downstairs brain, udah bisa hug our big feelings, kita bisa make a good choice. Kita tahu kok apa yang harus kita lakuin. Waktu anak-anak tuh kurang lebih ngerti cara-caranya, mereka paham konsepnya, mereka tuh biasanya ini bisa jadi salah satu tools untuk mereka belajar cara mengontrol emosi, cara mengontrol downstairs brain mereka. Karena salah satunya alasan kenapa mereka bisa marah-marah atau berulah itu karena downstairs brain-nya yang cari onar, biasanya gitu. Ya. Nah, ini bagian terakhir. Saya cuma mau ingetin buat para orang tua yang biasanya terlalu put a high standard on ourselves, terlalu mau jadi perfect parent. Saya mau ingetin, nggak ada namanya perfect parent, and there's no such thing as magic wand. Kita nggak punya tongkat yang bisa benar-benar perfect fix everything, yang bisa membetulkan semua masalah gitu ya. Mungkin sometimes memang kita nggak bisa ngebantu anak kita, dan kita harus terima itu. Mungkin sometimes kita nggak bisa nyelesain masalah anak kita, apalagi mereka udah remaja, kalau mereka udah SD. Kita nggak bisa selalu fix everything for them. There's no such thing as magic wand. Tapi yang bisa kita lakukan adalah just be there for them. Gitu. Jadi don't put the standard too high for yourself. Jangan jadinya menyalahkan diri. Kenapa ya? Am I a bad mom if I cannot help my child? Saya orang tua yang jahat ya, saya mami yang galak ya, kalau saya nggak bisa membantu anak saya, nggak bisa membuat anak saya nyaman. Enggak kok, emang kadang ada aja, mau kita udah usaha setengah mati memang bakal ada aja yang nggak perfect gitu. Semua yang tadi saya ceritain sebelumnya itu juga nggak akan langsung bisa jadi fix solution buat kita semua, tapi kita bisa coba gitu ya. Makanya kalau kita berekspektasi, kalau kita pakai ini pasti langsung semuanya benar, kalau kita pakai itu pasti semuanya langsung oke, itu nggak kayak gitu. Nah, terus kita juga mesti keep in mind, even though we mess up, our kids still benefit something from that. Walaupun kita berbuat salah, mereka tuh banyak banget loh yang bisa dipelajari kalau kita berbuat salah. Mereka bisa belajar, oh mami papi saya juga nggak perfect kok ternyata. Itu bisa membantu mereka untuk nggak put a very high standard on themselves. Kadang kita jadi uring-uringan, kita jadi marah-marah sendiri. Karena sebenarnya bukan lingkungan kita kok yang menuntut kita untuk perfect, bukan lingkungan kita yang menuntut kita harus bisa A, B, C, D, E, tapi diri kita sendiri yang menuntut kita berlebihan gitu. Nah, waktu mami papinya salah, orang tuanya salah, anak juga bisa belajar, oh orang tua saya juga nggak perfect, saya juga nggak perfect gitu. Atau misalnya mereka belajar, oh kalau orang tua saya udah salah tuh mereka biasanya minta maaf. Mereka bisa tahu ini artinya mengakui kesalahan, merendahkan diri, merendahkan hati, bukan merendahkan diri. Ya, mereka pasti bisa belajar sesuatu kok dari walaupun kita salah. So don't be too hard on yourself. Ya, kita nggak jadi ibu yang jelek, ibu yang jahat kalau kita marah-marah. Memang kadang pasti aja akan ada yang ngambil kelepasan, tapi ya itu kita harus coba bisa berdamai sama diri kita sendiri. Kadang yang bikin kita mikir jelek, yang bilang kita ibu yang jahat, bukan anak-anak kita, diri kita sendiri kok kadang. Gitu.
Terus you can always reconnect. Jadi walaupun udah salah, walaupun udah ngaco gitu ya, kita tetap selalu bisa nyambung lagi sama kita. Jadi walaupun koneksinya udah putus gitu ya, walaupun hubungannya udah nggak bagus, kita tetap bisa reconnect sama mereka. Dan it's never too late to make a positive change. Itu yang terakhir. Oke, thank you Miss Helen. Sorry, Wow. panjang. Panjang tapi lebih deep sih Miss jadinya. Oke, kita mau terima berapa pertanyaan dulu Miss? 2 aja dulu ya. Boleh. Udah habis sih. Kita terima 2 pertanyaan aja ya buat Mami. Nanti boleh langsung chat aja. Tapi sebelumnya Miss Helen mau ada satu informasi yang bisa bermanfaat juga buat Mami-Mami di rumah. Jadi misalnya akan ada chat ini. Ini ada promo Playdate online. Jadi buat Mami-Mami yang ada di Bandung, terus juga kayaknya anak saya butuh sosialisasi bertemu teman-temannya dan terstimulus dengan baik gitu. Nah, boleh ikutan si Playdate. Ini yang Playdate online-nya. Jadi kita punya promo di September ini, beli 5 token harganya 250. Ini udah dapat 5 kali ikutan join di online kelasnya kita yang Playdate. Nah, ini karena harganya sebenarnya 60.000, tapi lumayan lah ya, jadinya lebih murah gitu. Nah, ini nanti bisa langsung, Oke, nah ini jalan. Nah minggu depan kita punya 2 kali kelas online kelas dari hari Rabu dan hari Kamis. Ini harganya tadi kalau mau datang per visit harganya 60.000, tapi kalau mau ngambil token ini bisa langsung lebih murah harganya. Jadi tinggal beli tokennya, terus tinggal langsung daftar untuk ngambil jadwal kapan ya. Gitu. Ini buat anak-anak nursery 2,5 sampai 4 tahun bisa ngambil yang hari Rabu dan hari Kamis. Nah, yang di bawah ini jadwal yang buat nanti buat anak-anak yang lebih kecil dari usia 17 bulan sampai 2,5 tahun bisa ngambil yang Playdate toddler, yang toddler Playdate online ini. Ini ada setiap hari Selasa. Nah, ini akan ada minggu depan tuh tanggal 21 pagi-pagi jam 9 sampai jam 9:30. Harganya lebih murah kalau buat yang lebih kecil, hanya 35.000 aja. Jadi langsung aja bisa kontak Miss Helen atau enggak langsung kontak aja ke adminnya. Nih nomor kontaknya, nanti juga bisa langsung cocokin dengan jadwal-jadwalnya Mami. Gitu. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Misalnya akan ambil 2 pertanyaan. Kalau kayak gitu udah ada yang raise hand nih kayaknya Ibu Melin. Hai Ibu Melin. Halo. Melin kayaknya mau langsung tanya ya sama Miss Queenie ya. Silakan. Boleh di-unmute, silakan. Mom, sorry, suaranya belum keluar. Boleh. Oke. Coba tes. Udah? Iya, oke. Coba boleh Mom langsung ngomong aja. Saya baru 2 bulan ini menjadi guru pendamping ABK ya di sekolah. Kemudian saya tuh ingin tahu indikator mengukur kesiapan antara anak dan saya itu apa saja gitu. Ketika saya ingin menerapkan rules dan konsekuen pada anak, sedangkan saya baru gitu ya, baru bertemu dengan anak tersebut, belum begitu mengenal karakternya, apakah saya tuh masih bingung gitu untuk memulai menerapkan atau menunggu lebih lama lagi waktu untuk menerapkan rules and consequence dengan anak tersebut. Ketika saya baru 2 bulan ini sudah mulai menerapkan rules and consequence dengan anak, takut anaknya khawatir, takut anaknya itu stres dan merasa tertekan. Kemudian ketika saya menunggu lebih lama lagi menerapkan rules and consequence itu, saya juga merasa terbebani dengan tingkah anaknya yang cukup susah diatur seperti itu. Bagaimana ya mengukur indikator kesiapan anak? Kan tadi katanya anaknya harus siap, ibunya juga siap. Nah, mengukur indikator anaknya siap dan ibunya siap itu dari mana saja? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Melin. Yuk, boleh. Saya coba jawab ya. Jadi ini kasusnya anaknya berkebutuhan khusus gitu ya. Memang untuk sebenarnya rumus dasarnya itu selalu
emang connection before correction. Jadi waktu kita mau menerapkan rules, kita mau mengajarkan itu harus ada koneksinya. Tadi berarti pertanyaannya indikatornya apa kalau udah ada koneksi gitu kali ya. Indikatornya apa kalau anaknya itu udah siap. Kalau indikatornya apa anaknya udah siap, jawabannya adalah anaknya harus udah bisa connect sama kita. Nah, kalau pertanyaannya indikatornya apa anaknya tuh udah connect sama kita, biasanya sih kerasa ya. Kalau saya pribadi tuh saya kerasa gitu. Kayak waktu saya terapin anak, waktu saya udah bisa build trust sama mereka, saya udah bisa build connection sama mereka tuh beda. Yang mereka ceritain beda, waktu mereka berperilaku beda gitu ya. Kayak contohnya misalnya kalau saya perhatiin guru-guru di sekolah juga pasti ada prosesnya gitu ya. Nggak mungkin anak waktu pertama datang mereka tuh udah langsung akrab sama gurunya. Biasanya jarang. Itu beda-beda pace-nya, beda-beda time-nya, tergantung apa ya, kadang suka perlu ada chemistry juga gitu. Dan kalau misalnya mau ditanyain indikatornya apa ya, kalau kita bisa bilang kita udah nyambung sama anaknya, kerasa sih gitu ya. Kadang kita aja yang mesti lebih peka, kayak misalnya dibilang waktu kita cocok sama seseorang, indikatornya apa? Ya mungkin memang kita nyaman sama mereka, kita ngerasa aman sama mereka gitu ya. Kalau misalnya itu terjadi, biasanya koneksi itu pasti selalu both ways, selalu dua arah. Biasanya kalau kita udah ngerasa kita connect sama anaknya juga ngerasanya udah connect sama kita. Gitu. Jadi harus lebih peka aja sama perasaannya kalau menurut saya gitu sih. Gitu, Miss. Miss Helen. Oke, ternyata tipsnya adalah dengan tahu dia peka apa enggak. Ibu Melin ada yang mau ditanyain lagi apa udah cukup jelas indikatornya tadi kepekaan dan tadi dia akan merasakan juga ya ada feedback balik ya dari anaknya kalau dia juga terkonek sama kita ya. Gitu. Ya. Coba, hai Ibu Melin, ada yang mau ditanyain tambahan lagi nggak nih? Cukup jelas, Pak. Banyak. Iya, terima kasih Bu Melin. Semangat Bu Melin. Nah, ini pertanyaan. Jadi misalkan hari ini akan ambil 2 pertanyaan, sisanya boleh nanti WhatsApp ke Starlen, nanti kita akan jawab langsung sama Miss Winnie via WhatsApp ya. Nah, ini ada yang dari Ibu Tani Bekasi. Gimana cara ngadepin anak yang dengan strong willed atau bener biarin aja mereka hadapin natural konsekuensinya sendiri? Gitu, Miss. Dari Tunggu, Miss. Ini tadi ada yang kelewat deh kayaknya yang di atas. Oke, ada ya. Ya. Oh, ada Berliana. Oke deh. Mami yang paling atas dulu aja berarti kalau kayak gitu ya. Dari Mami Berliana di Bandung. Miss, anak saya usianya 2 tahun 3 bulan. Saya beberapa kali kelepasan membentak dan memberi hukuman masuk kamar. Tapi dia nggak mau, malah nangis. Tambah jerit-jerit. Daya ingatnya kuat. Apakah setelah dia besar, dia akan mengingat hal tersebut? Kebiasaan baiknya malah untuk mengajarkan mereka kemandirian. Tujuannya dari masukin kamar sama bentak-bentak. Ya, intinya apakah setelah dia besar dia bakal ingat nggak ya waktu itu maminya pernah marah-marah nyuruh dia paksa masuk kamar. Tergantung sih, Mam. Saya nggak bisa jamin 100% kalau mereka bakal lupa karena biasanya itu we forgive tapi we don't forget sometimes karena our body takes count. Nah, tapi it doesn't mean it's the end of the world. It doesn't mean yang tadi saya bilang ya, we always reconnect gitu. Dan waktu kita reconnect itu memang kadang itu yang membuat hubungan jadi lebih kuat gitu ya. Karena nggak usah anak-anak deh, hubungan kita sama partner kita aja, sama suami atau sama istri kita. Waktu kita nggak pernah berantem sama sekali, justru aneh kan? Justru hubungan kita sama partner kita jadi nggak kuat. Tapi kalau kita udah punya masalah, kita udah melewati sesuatu, tapi kita bisa come out stronger, kita bisa melewati itu bersama-sama, biasanya hubungannya jadi lebih kuat. Karena baik lagi sebenarnya bukan apakah mereka bakal mengingat hal tersebut atau enggak, itu sebenarnya bukan masalahnya. Kalau menurut saya ya. Karena kayaknya kalau mereka cuman punya memori masa kecil yang indah terus juga itu nggak baik buat mereka. Kalau mereka nggak ngalamin yang namanya kesulitan, yang namanya tantangan, itu juga nggak baik buat mereka.
Mereka harus bisa nginget. Tetapi yang lebih pentingnya adalah waktu itu terjadi tuh biasanya connection-nya retak gitu ya. Koneksinya putus gitu waktu itu terjadi. Yang lebih penting itu sebenarnya maintain the connection, bukan apakah anak saya bakal ingat atau enggak. Kalau memang daya ingatnya kuat dan dia bisa ingat, ya mungkin dia ingat. Tapi waktu dia ingat, perasaan apa yang muncul? Itu yang lebih penting. Karena kalau misalnya ingat cuma sebagai pelajaran atau cuma sebagai selewat doang, menurut saya itu nggak apa-apa. Tapi kalau keingetan sampai bikin dia trauma, sampai bikin dia sedih terus, sampai bikin dia nggak punya hubungan yang baik sama orang tuanya, itu baru menurut saya masalah. Itu. Jadi sebenarnya poinnya sih lebih baik repair the broken bonds atau tadi reconnect itu. Kita harus menghalalkan cara supaya kita bisa connect sama mereka. Mungkin bisa misalnya minta maaf itu selalu apa ya? It's always a good start gitu. Itu kayak udah 50%-nya tuh pasti udah bakal nyambung lagi, bakal baik lagi gitu. Waktu kita mengakui kesalahan, waktu kita kasih tahu ke mereka sorry gitu ya. Mami itu bukan sengaja waktu itu kayak gitu. Mungkin ini bisa diceritain cerita teori tentang downstairs brain yang tadi saya ceritain. Mungkin waktu mereka ngerti gitu ya, karena balik lagi ya, untuk bisa koneksi tuh harus bisa sama-sama tahu why-nya kenapa. Waktu anak ngerti, oh mami tuh waktu itu lagi capek, mami tuh waktu itu lagi ada masalah, itu lebih gampang untuk mereka juga koneksi. Gitu. Intinya connection goes both ways. Jadi kalau satu mau understand why-nya, yang satu juga harus bisa understand why-nya gitu. Harus bisa sama-sama ketemu di tengah. Waktu the broken bonds udah being repaired, ya itu sesuatu yang harus sesuatu yang harus kita celebrate gitu malahan. Karena ya it means we come back stronger, kita bisa melewati itu dengan baik dan biasanya hubungannya malah jadi lebih erat. Karena itu bisa jadi kedepannya juga akan jadi pola gitu ya. Itu sih Miss Helen, akan jadi pola perbaikan antara tipe orang kan beda-beda, tiap orang tua sama anak juga beda-beda. Kalau kita udah tahu pola kita rekonsiliasi seperti apa tuh biasanya udah kayak kayak shortcut gitu buat kita supaya kita bisa punya hubungan lebih baik sama anak kita. Gitu. Ini juga berarti tadi sekalian ngejawab yang itu ya dari Mami Elsa, bagaimana cara mengobati rasa sakit hati anak setelah kita marahin agar gak nyimpen rasa dendam ke maminya. Mungkin ini juga bisa sekalian menjawab. Intinya sebenarnya harus bisa reconnect gitu. Karena waktu mereka ngerti kenapa kita kayak gitu, mereka tahu kita juga bisa salah, gitu ya. Atau kita ajarin mereka tentang teori upstairs brain sama downstairs brain, biasanya mereka bisa lebih ngerti. Gitu Miss Helen. Wow, thank you Mami. Semoga juga terjawab buat Mami Berliana ya di sana ya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya udah Miss Helen capture sih sebenarnya. Tapi Mami-Maminya bisa langsung WhatsApp aja ke Staren biar nanti langsung dijawab sama Miss Queenie langsung. Ya Miss ya. Gitu. Oke, saya mau ini nih saya jawab singkat deh ya. Yang tantrum sama meltdown bedanya apa? Oh, yang Mami di kalau tantrum itu biasanya mereka menunjukkan sesuatu karena mereka marah atau mereka kesel karena mereka nggak dapat apa yang mereka pengen. Kalau meltdown itu they cannot handle the feelings, the big feelings, itu biasanya meltdown. Waktu downstairs brain-nya take over, waktu downstairs brain-nya mendominasi, itu biasanya namanya meltdown. Tapi tantrum itu biasanya ada tujuannya. Saya pengen es krim, tapi saya nggak dapat es krim. Gitu. Jadi marah gitu. Biasanya memang dia pengen sesuatu yang mereka nggak dapetin. Itu biasanya gitu. Itu Miss Helen. Ya, kalau kayak gitu, kita Mami-Mami bisa nih yang mau nanya langsung aja chat ke Starlen yang bisa nanti Miss nanti pasti akan saya bantu jawab. Nanti langsung akan dibantuin jawab sama Miss Queenie. Gitu ya Mami ya. Jadi jangan khawatir, pertanyaan yang tadi sudah masuk, sudah Miss Helen capture. Jadi tapi mohon untuk Mami-Maminya langsung aja tanya lagi Iya, soalnya nomornya kita takutnya nggak tahu nomornya yang mana. Langsung WA aja, ya. Tadi saya tanya gitu, nanti kita akan jawab di WA. Oke, tadi misalnya sebutin ya, Mami Tami, Mami Elsa, Mami Via, Mami Yuni, bisa langsung WhatsApp lagi ke nomor Staren, nanti akan langsung dijawab sama Miss Queenie pertanyaannya ya. Oke, buat Mami Hikmah Lia juga boleh langsung
langsung WhatsApp aja ya, nanti kita tanya. Pertanyaannya akan dijawab sama Miss Queenie. Kalau kayak gitu karena waktunya juga udah kelebihan ya Miss Queenie ya, kita boleh mami nggak apa-apa. Tapi kita dapat banyak banget tipsnya tadi, bagus banget ya. Ternyata kita emang harus banget terkoneksi sama anak kita mulai hari ini ya. Kalau misalnya masih suka marah-marah di rumah ya, Mami ya. Gitu. Oke, kita mau ajakin mami-mami yang lain untuk nyalain videonya. Kita mau foto bareng bersama Miss Queenie. Yuk. Kita mau foto bareng yuk. Silakan nyalain videonya. Sama-sama Miss Pia. Oke, kita akan foto bersama Miss Queenie ya. Halo Mami. Wah, hari ini banyak dari Bandung ya. Oke deh, kalau kayak gitu Miss Helen akan hitung sampai 3 ya. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, kita slide yang kedua juga boleh. Misalkan foto 1, 2, 3. Oke, buat Armi yang mau ucapin thank you sama Miss Winnie, silakan di-unmute. Kita akan nanti ketemu lagi sama Miss Winnie di bulan depan dengan tema yang pasti luar biasa. Ya, Miss Winnie terima kasih buat waktunya hari ini. Udah Thank you, Winnie. Banyak banget masukannya banget buat mami, pasti lebih banyak juga ya. Thank you semuanya. Thank you buat mami-mami yang udah hadir. Kita ketemu lagi di hari Kamis depan ya mami-mami ya. Oke, tunggu informasi dari Miss Star dan juga dari Kalian via WhatsApp dan Instagram Miss Starlet. Terima kasih. Bye-bye. Makasih Miss Winnie. Makasih Miss Helen.